A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat? Bagaimana dengan liburnya? Harusnya liburan di rumah atau di masjid? Tinggal pilih aja, tinggal pilih. Mau di masjid atau di rumah begitu. Ini maaf ya mengganggu liburnya ibu-ibu. Oh, kalau nenek-nenek aman Ustaz? Iya, nenek-nenek aman. Baik. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di pagi ini waktunya kita tentukan dulu. Berapa menit kalau kata ibu tadi? Singkat, padat, cepat. Wah, kalimat terakhir yang saya ambil. Oh jelas ya, salah ya. Oh salah dengar saya berarti tadi itu. Singkat, padat, jelas kata dia. Oh bukan yang terakhir ya, yang cepat bukan ya. Oh, cepat tuh enak juga itu. Kemarin kami komunikasi dengan Ustazah Aini. Betul ya Ustazah? Aini. Mata saya kan gitu. Mata-mata berarti itu. Ain mata-mata. Makanya susah suaminya itu, mata-matanya banyak. Jadi materinya adalah tentang fikih salat. Saya agak-agak satu sisi merasa terhormat tapi agak-agak kasihan sama teman-teman majelis tarjih. Kayak diambil tugasnya kan begitu. Tapi mudah-mudahan mereka tidak terlalu tersinggung atau jangan tersinggung lah kalau bisa. Karena ini kan persoalan tarjih. Tadi malam kami bahas persoalan tarjih, manhaj tarjih kepada beberapa para dai yang ada di Sri Kandi tentang persoalan bagaimana kita sebagai seorang Muhammadiyah ini punya pegangan terhadap tarjih itu sendiri. Sebelum saya masuk ke pembahasan tentang fikih salat, kita tidak panjang lagi karena toharo katanya sudah ya. Kita masuk ke salatnya, fikih salat. Sebelum saya masuk ke situ, saya tanya dulu tapi apa hukumnya menggunakan fikih solat dalam solat? Nah, itu dia. Apa gunanya, apa hukumnya menggunakan tata cara solat itu dalam solat? Hukumnya apa? Wajib. Apa hukumnya menggunakan model-model dalam gerak solat itu di organisasi Muhammadiyah? Hukumnya apa? Hukumnya sesuai dengan tarjih. Hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Pilih mana? Saya tak ngomong ya, yang ngomong ibu semua ya. Sekarang saya luruskan dulu yang bengkok-bengkok. Nah, saya luruskan yang bengkok-bengkok. Muhammadiyah itu organisasi. Ini yang harus diingat. Jadi jangan salah paham. Ustaz, kan model begini juga betul. Iya, itu betul juga. Tak ada yang bilang salah. Makanya kita lurusin dari sekarang. Muhammadiyah itu organisasi. Organisasi itu punya aturan. Organisasi itu kalau tidak memiliki satu atau sesuatu yang baku, mesti setiap orang akan punya model sendiri. Kalau mereka punya model sendiri, kira-kira bagaimana modelnya? Kacau apa tak kacau? Sekarang saya kasih ibu-ibu analogi yang cukup unik. Imam masjid.
Kalau sholatnya dengan tangan begini, ada dalilnya nggak? Ada nggak dalilnya sholat begini? Hadisnya sahih. Ada nggak imam yang sholatnya begini? Hadisnya sahih. Ada nggak imam yang sholatnya begini? Hadisnya sahih. Kira-kira kalau imam pakai 3 sekaligus, Allahu Akbar, kacau apa tak kacau? Begitu dia logikanya. Jadi kalau dalam satu organisasi dipakai model 3 itu sekaligus, kacau dia. Makanya dicari satu di antara 3 tersebut yang bisa dipakai. Inilah yang disebut dengan metode untuk mengambil sesuatu yang baku. Sekarang kita lihat hukumnya. Apa hukumnya menerapkan model itu dalam organisasi? Sah-sah saja. Oke, sah-sah saja. Maka kalau Muhammadiyah menerapkan satu pola dalam sholat, misalkan Muhammadiyah menggunakan Allahu Akbar. Ini kalau pakai mazhab, tidak cocok nih Muhammadiyah pakai ini. Karena kalau Muhammadiyah pakai mazhabnya Hambali, dia tidak begitu. Allahu Akbar. Gitu ya. Tapi ini model, pola. Makanya di Muhammadiyah itu yang dipakainya adalah hadis yang makbulah. Atau kalau bahasa sederhananya sahih. Loh, tadi 3-3-nya sahih loh. Yang begini hadisnya sahih. Yang begini hadisnya sahih. Yang begini hadisnya sahih. Yang tidak sahih itu yang begini. Allah, itu tidak sahih. Sama sekali tidak sahih itu. Pertanyaannya di antara 3 yang sahih ini, mana yang dipakai Muhammadiyah? Yang begini. Pertanyaannya mengapa yang itu yang diambil? 3-3-nya sahih. 3-3-nya sahih. Tapi mengapa kok yang diambil tuh yang begini? Ini mazhabnya siapa nih? Kalau pakai mazhab ini namanya Syafi'iyah namanya. Mazhab Syafi'i. Pertanyaannya mengapa Muhammadiyah ngambil yang begini? Ah, ini cara berpikir. Jadi biar ibu-ibu tahu bahwa Muhammadiyah itu ndak ngasal ngambil dalil. Buat apa saya sampaikan ini? Biar ibu-ibu ndak ragu. Jadi ketika Muhammadiyah mentarjihkan sesuatu, memfatwakan sesuatu yang tertulis di dalam kitab ini, HPT ini bentuk ijtihadi yang tidak main-main. Makanya salah satu bentuk penghargaan terhadap mereka adalah menggunakan model ini. Saya sengaja izin saya turunkan di bawah ya Bu. Saya semprot sekalian biar ini mereknya Aqua. Tolong ibu-ibu jangan pakai. Itu besar sekali itu. Aqua, Alfida pula lagi. Besok saya semprot tuh pengurusnya. Benar. Nggak bisa. Pokoknya ya, pokoknya besok ganti. Kalau bisa air keran aja Ustaz. Boleh enggak apa-apa. Kalau Aqua. Ini mereknya Aqua Bu. Jelas banget ini Israelnya gitu. Ya terlalu apa itu? Terlalu vulgar sekali Israelnya. Baik. Oke ibu-ibu ya, sudah paham ya? Makanya di Muhammadiyah itu bukan persoalan hadisnya. Tapi kalau derajat hadisnya sahih, 3-3-nya sahih, Muhammadiyah menggunakan satu metode mengambil yang terkuat di antara 3 tersebut. Di antara 3 ini, yang terkuat yang diambil dalam bahasa Arabnya arjah namanya. Arjah, apa namanya? Arjah. Rajjaha yurajjihu. Mencari yang terbaik di antara 3 tadi. Tenang Bu, tenang. Aman. Nanti saya ambil air keran sebenarnya bisa juga. Aman. Udah nggak usah diprotes yang itu. Cukup yang tadi aja. Nah, jadi kembali kepada poin tadi. Maka disebut dengan rajih. Itulah yang disebut dengan tarjih itu. Mencari yang terkuat di antara yang kuat namanya. Mencari yang terkuat di antara yang kuat. Bisa dipahami Ibu ya? Di antara 3 hadis pertama ini, 3 hadis pertama tadi tentang sholat begini tadi, yang terkuat yang pertama tuh begini, Sahih Muslim, Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Itu aja, yang lain tidak ada. Yang lain tuh Muslim, yang kedua Muslim, yang ketiga Muslim. Cuman satu periwayatnya, tapi sahih juga. Tapi karena yang di atasnya muttafaqun alaih, 2 orang yang meriwayatkan dan sahih dua-duanya, maka diambillah yang terkuat tadi. Begitu modelnya. Bisa dipahami ya Ibu ya? Jadi tidak ada, bukan tanpa alasan mengapa Muhammadiyah melakukan hal tersebut. Sekarang kita masuk pada persoalan sholat, fikih sholat.
Doakan kalau mudah-mudahan badan sehat dan kuat, kita coba nanti buat video khusus untuk praktek sholat ala Muhammadiyah berdasarkan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kita buatkan videonya, kita potong. Mulai dari niat sampai takbir sampai nanti salam. Nah, mudah-mudahan abang tadi bisa mendampingi saya dalam proyek ini. Insya Allah. Karena belum ada video lengkap yang bisa ibu-ibu temukan. Maka kita tidak punya selain daripada himpunan putusan tarjih. Baik, kita mulai dari niat. Karena toharo sudah, kita mulai dari niat. Sebelum itu saya jelaskan dulu. Salat yang benar diawali dari wudhu yang benar. Oke? Salat yang benar diawali dari wudhu yang, kalau benar wudhunya, insya Allah salatnya benar. Tapi kalau wudhunya nggak benar, dah nggak tuh, Salatnya juga nggak bisa khusyuk itu. Paling tidak nggak benar juga itu. Jadi syarat diterimanya salat seseorang tadi wudhu yang benar. Jadi kalau wudhunya benar baru aman. Basuh kepala begini-begini saja, itu dah jelas itu. Jelas tidak ada aturannya itu begini. Karena udah lebih dari 3 kali kan. Meskipun itu dalam Muhammadiyah tidak begitu. Dan ibu-ibu sudah paham kan bagaimana model-model di Muhammadiyah dalam berwudhu. Model bukan model. Pertama tentang niat, nomor 1, kita masuk niat dulu. Di dalam persoalan niat, bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang persoalan niat? Persoalan niat ini, dalam pandangan Muhammadiyah, langsung saya cut. Dalam pandangan Muhammadiyah, semua niat itu berdasarkan pada hati. Oke? Niat itu disepakati oleh para ulama, bahwa niat itu dikembalikan kepada hati. Maksudnya apa Pak Ustaz? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat dalam hati. Niat solat apapun dalam hati. Oh, kami pakai lafaz Pak Ustaz. Nah, sekarang kalau bisa jangan pakai lafaz lagi, cukup dengan niat saja. Loh, salahkah dengan lafaz itu Pak Ustaz? Ada ulama yang memakai, khusus daripada mazhab Syafi'iyah, dia pakai itu. Tapi dalam hadis yang sahih tidak ada istilah lafaz itu adalah niat, tidak ada. Ini saya lurusin. Lafaz ini dalam pandangan Syafi'i bukan niat. Saya ulangi. Lafaz ini bukan niat. Lafaz ini adalah penguat niat, penekanan terhadap niat. Oke? Penekanan terhadap niat. Saya ulangi lagi. Lafaz ini bukan niat, penekanan, pengingat terhadap niat. Niat itu disepakati oleh para ulama, semua ulama sepakat. Niat dalam hati. Bagaimana kalau kami dalam hati niatnya sholat isya sementara imamnya maghrib? Itu yang salah dia sendiri itu. Jelas itu. Udah tahu sholat maghrib masuk niatnya sholat isya kan? Kalau terjadi begitu, nanti kita jawab itu. Itu ada ini masing-masing. Baik, sudah bisa dipahami ya. Ini singkat aja kalau persoalan niat. Intinya niat itu, kalaupun ada yang melafazkan dari pandangan yang lain, ulama-ulama yang lain silahkan, karena memang ada dalilnya yang menggunakan tersebut. Dalilnya yang paling populer mereka pakai mayalfazu. Mayalfazu itu artinya tidak ada sesuatu pun yang dilafazkan. Min qaulin, dari setiap perkataan, illa ladaihi raqibun atid. Itu dalil mereka. Makanya kita Muhammadiyah tidak menggunakan lafaz. Kalau sudah niatlah baik-baik. Tapi ada yang harus diperhatikan. Sebelum berniat itu tenangkan dulu. Makanya dalam persoalan solat ini diatur oleh Muhammadiyah cara solatnya. Berdirilah dengan tegak yang benar, dan bahasa lainnya disebut dengan tuma'ninatun. Apa namanya? Tuma'ninah itu bagaimana? Saya praktekin langsung. Itu nih Bu ya. Tuma'ninah itu tiba-tiba datang langsung. Allah. Nah, itu enggak tuma'ninah itu. Tiba-tiba dia datang. Itu tidak tuma'ninah namanya. Tuma'ninah itu dalam mazhab Syafi'i, ibu-ibu masuk ke dalam masjid ataupun sholat, rapikan yang mana bisa dirapikan, tenangkan hatinya,
Tenangkan dulu hati nih. Jangan cepat-cepat takbir. Tidak usah cepat-cepat. Jangan terburu-buru dalam sholat. Al-ajalatu minasyaiton. Orang yang terburu-buru dalam sholatnya itu, dalam ibadah apapun, mesti ada campur tangan setannya. Oke ibu-ibu ya. Nitor. Tolong diperhatikan betul-betul. Tenang. Setelah tenang, perhatikan betul. Muka menghadap ke kiblat atau ke bawah. Kalau di Ka'bah hadap ke Ka'bah, kalau tidak di Ka'bah hadap ke sejadah. Tengok dipandang sajadah tuh. Jangan ditulis di situ. Aku cinta kamu, itu salah tuh. Itu masalah tuh. Pokoknya jangan lihat ada apa-apa di situ. Pokoknya pandang sajadah tadi. Kalau sudah tenang, baru kemudian pasang niat dalam hati. Apa niatnya? Salat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat sudah. Kalau sudah tenang, baru kemudian angkat tangan. Allahu Akbar. Adakah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang niat tersebut ketika takbirkah atau mendekat takbirkah atau setelah takbir atau sebelum takbir? Ini ikhtilaf para ulama. Dan ini yang penting kata Imam Hambali, kalau sudah punya niat dia dalam hatinya, tak perlu pun dia sebut lagi niat tersebut, selesai, terukur. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, niat itu ketika takbir tadi. Allah, itu sudah pasang niat sekaligus. Itu ya. Tapi mazhab Maliki bagaimana? Kata mazhab Maliki, boleh kok setelah takbir atau ketika takbir juga boleh. Tapi kita ambil yang sebelum takbir. Oke? Kita ambil sebelum takbir. Apa tujuannya? Biar tidak ada keraguan-raguan sebelum sholat. Bisa dipahami ibu-ibu? Aman ya? Sampai boleh. Belum selesai ditanya tak apa. Betul lanjutlah. Kita sudah baca satu dalam sholat. Oke, terus. Nah. Terus sholat yang lain. Baik, kita masih boleh enggak ngucapin astagfirullah dalam sholat tadi, tapi enggak usah keras-keras astagfirullah, kabur orang ya. Jadi ini ada penyakit dalam persoalan niat ini juga sama. Jadi kemarin saya sholat di salah satu masjid itu, kita kan sudah niat ya, tiba-tiba datang orang usolli, kenceng banget lagi suaranya. Saya bilang waduh gawat juga deh kalau begini kan gitu. Jadi lepas. Kita jawab, karena ini sebenarnya masih ke depan ya, masih baru pembukaan niatnya, tapi kita jawab aja sekalian, tidak apa-apa. Ya, istighfar itu karena dalam hati saja, tidak ada masalah. Dalam hati saja tidak ada masalah. Yang penting jangan ibu ucapkan dalam bahasa Indonesia, ya Allah lupa aku. Langsung ibu buat, itu batal sholatnya, itu dah jelas itu batal sholatnya ya. Tapi kalau dalam hati tidak ada masalah. Artinya kalau salah ganti ayat yang baru. Cuman kita belum sampai pada ayat itu. Kita masih di niat saja. Oke ya, istighfar. Boleh. Sholat maghrib berjamaah. Oke. Baik. Oke. Kalau pakai madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal sudah itu. Kata Hambali sudah. Cuma perlu ada penekanan. Bisa jadi ibu sampai masjid, oh ini sholat isya ya, ibu niat pas sholat isya, maka perlu ada penekanan ulang dalam niat tadi sebelum kita sholat. Tapi kalau ibu sudah niat dari rumah sampai sini lupa karena sudah pasang niat dari sana, ibu sholat ya insya Allah sudah tetap terhitung. Kalau dalam mazhab Hambali sudah terhitung. Yang penting rokaatnya pas. Ibu niatnya sholat maghrib, ternyata rokaatnya 4. Jadinya sholat apa itu? Zuhur atau isya, nggak bisa. Makanya kenapa niat itu penting, benar apa tidak benarnya sholat. Makanya hati-hati dengan niat. Jadi kalau kita sudah niat dari sana, dari rumah, memang sholatnya niat sholat berjamaah, sholat maghrib. Sampai di sini terlupa untuk menekankan sholat niat tadi, tapi kita tahu kalau itu adalah sholat maghrib, tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Boleh saja, sah-sah saja itu. Tapi sebaiknya, tapi kan niatnya juga dalam hati, bukan di lisan. Niat dalam
Aman ibu-ibu yang paling bujung? Aman ya? Nah, ini kalau ibu-ibu aman, aman waktu. Kalau sudah selesai, dah paham, kita tutup pun boleh. 20 menit katanya. Baik, lanjut ya ibu-ibu ya, sudah ya, niat sudah ya. Jadi apa tuh Kak? Iya. Kalau luar biasa curiga kita Kak. Oke. Baik. Ini bagus ini. Apa? Oh gitu ya. Enggak selesai memang, iya benar. Tapi terakhir saya jawab ya, terakhir. Habis ini kita buka tanya jawab di akhir ya. Tapi ini terakhir karena sudah terlanjur bertanya ya. Baik, karena sudah terlanjur bertanya. Boleh enggak sebenarnya salat itu kami tutup mata Ustaz? Ada sebab. Kalau ada sebab tak ada masalah. Hukum tutup mata dalam salat itu makruh. Oke, makruh. Hukum tutup mata dalam sholat itu makruh. Ada ulama yang memubahkan? Ada. Siapa ulama yang memubahkan? Kalau kita pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah, hukum menutup mata mubah. Tapi Syafi'i, hukum dan Hambali, hukumnya makruh. Bisa dipahami ya? Tapi ada sebabnya Ustaz. Kalau terbuka mata itu tak sama sekali tidak akan konsen Ustaz. Banyak sekali yang ditengok. Apalagi boleh saja, tak ada masalah. Baik-baik saja. Yang penting ada sebab. Kalau tak ada sebab, bisa. Kalau tak ada sebab, buka, tutup begini, tak ada sebab. Hati-hati, hati-hati. Nanti susah bukanya lagi. Ya, bisa dipahami Bu ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita tanya jawab lagi. Jadi tidak ada masalah kalau tutup mata dalam sholat untuk menimbulkan konsentrasi. Kalau sudah konsentrasinya kembali, buka balik. Ya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan semua jangan ditinggalkan. Harus ada sesuatu yang bisa dipegang dan dilakukan meskipun hanya sedikit. Baik, lanjut. Itu niat dalam hati. Tumak ninah itu artinya tenang. Tumak ninah itu artinya tenang. Baik, kita lanjut. Salatnya berdiri atau duduk? Itu tidak usah dipertanyakan ya. Salatnya berdiri atau duduk? Ini sudah ada penjabarannya di dalam kitab kita, di dalam fatwa kita, di dalam tarjih kita sudah ada. Kalau dia sakit, ini sekaligus saya bilang, salat itu dalam keadaan berdiri. Berdiri, salat itu dalam keadaan sempurna, berdiri. Oke, berdiri tegak lurus. Ini namanya tumak ninah. Tapi kalau ada yang sakit, berdiri dulu. Berdiri dulu. Setelah takbir Allahu Akbar, baru dia duduk. Bisa dipahami ya? Ini kaitannya dengan kaidah yang tadi saya bacakan. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Oke? Baik, satu. Berdiri. Ada hadisnya, ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul qaidan. Berdiri ketika ada orang sholat dalam keadaan yang sempurna baik, dia berdiri. Tapi kalau tak sanggup dia berdiri qaidan, duduk. Nah duduk ini pahalanya setengah berdiri. Duduk ini hadisnya sahih. Duduk ini pahalanya setengah berdiri. Terbaring pahalanya setengah duduk. Islam rahmatan lil alamin wa khassasahu, ada taksisnya, ada kemudahannya. Tapi kemudahan itu bil asbab, dengan sebab. Tak bisa dia berdiri, boleh duduk. Tak bisa dia duduk, boleh baring. Tak bisa baring, solatkan dia. Iyalah, kalau tak bisa baring, lucu juga kan? Baik. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Baik, itu solat berdiri. Berdiri dengan tenang. Tadi sudah, niat sudah, lafaz persoalan lafaz sudah, ikhtilafnya sudah, kemudian berdiri tegak dengan tenang, tumak ninahnya sudah, sekarang takbirnya. Kalau sudah tenang semua, baru kita takbir. Allahu Akbar. Ini mazhab yang paling banyak dipakai oleh orang-orang dari kalangan manapun. Allahu Akbar. Jempol di telinga. Jempol di telinga. Baik. Ini kalau ada proyektor, insya Allah kalau ketemu lagi, kalau ada kejadian, kalau ada waktu ketemu lagi, kita pakai proyektor aja. Biar kita bisa lihatkan model tangannya. Ibu-ibu boleh angkat tangan. Tidak begini ya, ingat tangannya bukan begini. Ini tidak boleh. Ini bukan begini. Ini namanya mengapa ini? Joget. Nah, tangan rapat. Allah. Di telinga. Di telinga.
Ada yang sejajar Ustaz, kita pakai dulu yang ini. Ini yang paling diambil oleh Muhammadiyah sebagai yang paling rajih di antara yang sahih-sahih yang lain. Yang lain sahih, sahih. Cuma di antara tiga ini model, dia ada beberapa model, tapi yang dianggap paling rajih oleh Muhammadiyah ini. Syafi'i ini. Kalau ibu-ibu lihat mazhab Syafi'i juga begini, betul ya? Ibu-ibu lihat teman-teman Nahdlatul Ulama juga begini. Ibu-ibu lihat dari Perti juga begini. Kecuali Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Allah. Tapi kalau Imam Malik, Allah ke bawah. Dia begini saja, Allah turun ke bawah. Dia nggak lipat tangan ya. Baik. Bisa dipahami ibu ya? Ini normal. Pakai saja yang begini. Nggak usah neko-neko. Allah. Nggak usah pakai neko-neko. Pokoknya pakai yang normal sajalah. Nah, Allahu Akbar. Baik. Bisa dipahami ibu ya? Adakah dalil yang mengangkatkan tangan dalam takbir tersebut? Ada. An Abi Hurairah, "Idza qumta ila salati fakabbir thumma iqra ma tayassara maka minal Qur'an." Pertanyaannya, adakah dalil yang berbicara tentang tangan tersebut? Ada. Apa kata Nabi? An Salim ibn Abdullah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi hadza mankibaihi. Ketika Nabi melaksanakan sholat, oleh Salim melihat dia mengangkat tangannya, yarfa, posisi tangan saat takbir, yarfa. Ini hadis pertama ya, yarfa. Hadzal mangkibai. Hadzal mangkibai itu apa? Sejajar dengan bahu dia. Sejajar dengan bahu. Bukan begini ya, salah ini sejajar dengan dada namanya. Oke, sejajar dengan, kalau sejajar dengan bahu itu bagaimana? Ini sejajar bahu nih. Ini yang dilihat. Sejajar bahu. Oke, satu. Yang kedua, yang yuhadziya bihi ma'udhunaihi. Dilanjutkan hadisnya, wa fi sahih Muslim. Dalam hadis yang sahih Muslim, an Malik ibn Huwairis, kata Nabi, sejajar dan jempolnya menyentuh telinganya. Oke, menyentuh telinganya. Ini hadisnya begitu. An Wa'il yang ketiga, An Wa'il inda Abi Daud bilafzin hatta kanat hiya al-mankibai wa hadda bi annaha mayahu udhunaihi. Diangkat tangan itu sejajar dengan pundaknya ini, tapi menyentuh telinga dia. Nah, inilah yang kita pakai di hadis yang kedua dan yang ketiga tadi, yang kita pakai. Pertanyaannya adalah, di antara tiga ini Ustaz, yang pertama siapa? Bukhari. Yang kedua Muslim. Yang ketiga itu penjelasan daripada penjelasan hadis yang kedua. Pertanyaannya adalah, di antara dua ini Ustaz, mana yang paling sahih? Karena sahih kedua-duanya. Cuma yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah dari Malik ibn Huwairis. Kenapa enggak Salim ibn Abdullah? Nah, ini penjelasan para pakar-pakar fatwa. Lebih tepatnya dalam urusan perawinya. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Artinya kesimpulannya adalah Malik ini lebih sering ditemukan ketimbang Salim. Oke? Malik ini lebih sering ditemukan ketimbang Salim. Jadi ketika Malik ini meriwayatkan satu hadis, maka bisa dikatakan lebih kuat daripada ini sebenarnya wilayahnya para mufti, para tukang fatwa, para tukang-tukang yang ahli di bidang tarjih. Meskipun itu bisa kita jelaskan, tapi waktunya pasti panjang. Artinya yang diambil oleh Muhammadiyah dari dua hadis yang sahih tadi, dia ada beberapa hadis. Saya cuma ambil dua saja. Dari dua hadis tadi, yang paling sahih, yang dianggap, yang dipegang oleh Muhammadiyah yang kuat adalah yang seperti ini. Oke? Boleh dicek. Di gambarnya ada. Allahu Akbar. Oke? Allah. Sudah bisa dipahami ibu ya? Coba kita angkat tangan sama-sama. Allahu Akbar. Nah, sini kok di sini praktiknya aman semua. Aman insyaallah. Dan insyaallah tidak akan sesat ibu, tidak akan sesat insyaallah. Sesat tidak akan sesat insyaallah. Dalilnya salah jelas. Baik. Sudah? Takbir sudah. Kalau begini insyaallah cepat nih. Kalau begini cepat. Tidak perlu lama nih, insyaallah cepat. Setelah takbir, lipatan tangan. Nah, sekarang kita masuk lipatan tangan. Takbir sudah. Posisi tangan setelahnya bagaimana? Posisi tangan. Seperti inikah? Kiri di ataskah atau kanan di ataskah? Baik. Saya pakai
model hadis yang diangkat oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan ini sesuai dengan tarjih. Lihat modelnya. Ini ada batas tangan. Batas tangan. Apa namanya ini? Pergelangan. Yang ini namanya apa? Pokoknya itulah. Nah, cantolkan di sini. Nah, cantolkan di sini. Lipat tangan nih, taruh di sini. Inilah yang paling kuat. Oke? Ada yang begini, ada. Ada yang di bawah pusat, ada. Ada yang tepat di atas pusat, ada. Kalau begini Ustaz, itu namanya lagi capek dia. Udah kayak apa aja kan? Capek itu. Tapi ada yang ke bawah. Kita perhatiin. Oke? Ibu-ibu nampak kelihatan ya? Ibu-ibu yang ujung kelihatan? Kelihatan orang ganteng nih. Ya, oke. Nampak ya ibu-ibu ya? Allahu Akbar. Tangannya di atas dada. Tangan taruh. Ini begini dia. Ini bukan jadi jangan pas sholat tuh. Oh enggak usah. Itu berlebihan itu, berlebihan. Asal modelnya begitu, maksudnya modelnya. Ya, di bawah dada, di atas pusat. Di bawah dada, di atas pusat. Oke? Modelnya begini. Tangannya pegang. Ini dah paling aman di antara sekian hadis yang lain. Oh, ada dalil Ustadz tentang begini. Ada di atas dada. Ada. Oke, ada. Mazhab siapa? Ini juga diambil oleh mayoritas mazhab Hambali. Mayoritas Hambali. Ustadz, ada juga yang di bawah itu. Di atas pusat, tepat di atas pusat. Ada. Ada. Di bawah pusat ada. Di bawah pusat pun ada. Ini biasanya mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sebagian daripada mazhab Abu begini. Ada yang tidak lipat sama sekali. Ada. Mazhabnya 2. Kalau tidak Maliki berarti Syiah dia. Begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini aja. Begini. Panik. Ayonya panik juga tuh. Iya juga kata nenek tadi ya. Betul juga tuh. Bersedekap. Oh ya, ada yang samping. Sebelah kanan. Oh ya, betul juga ibu tuh. Mereng. Ada dalilnya ada. Tapi oleh sebagian para ulama fikih itu dipakai ketika Nabi dalam keadaan perang saja. Jadi ketika Nabi perang itu kebetulan pedangnya di sini. Ditaruh begini. Jadi ketika perang berkelanjutan, kalau ada musuh datang tinggal angkat. Begitu dia. Tapi tidak banyak dipakai oleh para ulama. Dari 4 mazhab yang masyhur ini, yang banyak dipakai yang biasa. Tapi kalau ke Malaysia sama dengan kita, sama itu. Malaysia sama, Indonesia juga sama. Tapi kalau ke mana itu? Iran beda, begini dia. Begini turun ke bawah, Syiah. Kemudian kalau Arab Saudi begini dia. Ya, diangkat tangan ke atas. Ini juga dipakai tidak hanya di Arab Saudi, di beberapa negara perbatasan juga menggunakan begini. Kemudian Imam Malik sebagian turun, sebagian yang angkat juga. Karena itu tergantung pada cara pandang. Ustaz, ini cara pandang begini kok bisa berbeda? Ya, tergantung hadisnya siapa yang melihat. Tergantung siapa yang sholat di belakang Nabi. Kalau yang sholat di belakang Nabi itu melihat Nabi begini, dia begini dia. Kalau sholat di belakang Nabi itu yang begini, dia begini dia. Bisa dipahami Ibu ya? Baik, itu cara pandang namanya. Cara pandang tergantung. Cuma kita akan melihat dari sekian banyak hadis ini tentang model tadi, mana yang terkuat. Dan mana yang paling banyak dipakai. Nah, inilah yang kemudian dipakai oleh mazhab Syafi'i. Karena menurut kita orang Muhammadiyah, dari dalil yang diambil mazhab Syafi'i ini kuat. Bukan ke Syafi'inya, tapi hadisnya yang dipakai atau yang diambil oleh mazhab Syafi'i ini kuat. Inilah juga lah yang dipakai oleh Muhammadiyah. Allahu Akbar. Oke, ada Ustaz yang gulung-gulung tangan. Ada itu? Ada. Itu kalau tangan kanannya duluan. Allah, tangan kanan duluan. Kan tidak mungkin tangan kiri di atas. Maka diputarlah. Tapi kalau begini-begini itu tahu apa ibu-ibu kan? Tidak perlu saya jawab itu. Jadi yang suka-suka joget mesti tahu tuh. Baik. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan cara tadi. Di pergelangan tangan kiri. Meletakkan tangan di atas. Nah, begini dia. Oke? Sudah bisa dipahami ibu-ibu ya? Ini normal semua dan insya Allah tidak. Saya kira ibu-ibu rata-rata seperti ini sekarang kan? Aman ya? Aman. Insya Allah tak ada salah.
Dalil kaifiatnya banyak, panjang, satu saja. Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadaihi al-yumna ala yadaihi al-yusra ala sadrihi. Satu, rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Dan lain sebagainya. Dan ada beberapa hadis. Artinya begitulah. Baik. Sekarang masuk pada yang ketiga, pembahasan ketiga. Takbir sudah, letak tangan sudah. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Sesuai dengan himpunan putusan tarjih. Namanya iftitah. Ini yang masih pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada kalimat tambahan di situ. Inni wajjahtu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi secara jujur. Kalau ada tambahan ini itu sebenarnya ini tidak diperuntukkan dalam solatnya wajib. Yang ada dalam hadis yang sahih, meskipun ini ada dalilnya, meskipun tidak sahih ya, derajatnya dhaif kalau saya tidak salah, yang pakai ini. Tapi kalau yang tidak pakai ini, wajah tu ada. Meskipun juga hadisnya, sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, sebagian lagi mengatakan sahih. Tapi yang paling kuat di antara itu ada yang disebut dengan Allahumma ba'id. Ustadz bilang itu paling kuat karena Ustadz pakai begitu. Kita lihat. Ada enggak? Ini saya bawakan bukunya tentang persoalan baca apa namanya tadi? Doa iftitah. Mana doa iftitah ini? Oke, 59. Ini saya ambil seorang ulama yang menuliskan ikhtilaf. Dia hadirkan hadis-hadisnya langsung. Jadi biar ibu-ibu tahu. Sebentar saja. Mana dia ya? 89. 89 apa berapa tadi nih? Doa iftitah 59. Jauh kali. Oke, baik. Nah, doa iftitah. Apa hukum membaca doa iftitah? Kalau tak baca, la salata, mereka tidak sah salatnya. Tapi kalau itu iftitah aja Ustaz, ya. Baik, sekarang perhatikan bacaan pertama doa iftitah. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Cukup itu aja. Ya, satu. Kemudian ada yang lain, ada lanjutan yang lain. Bainama nahnu nusalli idza qala rajulun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ saja. Oke, hadisnya sudah dari Imam Nasai. Sekarang bacaan yang kedua. Wajjahtu wajhiya lilladzi dari Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Bacaan ketiga, Allahumma ba'id baini. Ini periwayatnya Abu Hurairah. Makanya kenapa yang diambil Allahumma ba'id baini Abu Hurairahnya. Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun yang lain ini punya dalil, yang derajat dalilnya ada yang sahih dan hasan, tapi di antara sahih dan hasan tadi, ulama-ulama Muhammadiyah dari sisi tarjih tadi, mereka mengambil yang terkuat. Sebenarnya yang terkuat kan sahih ini kuat semua Ustaz, benar. Tapi mana yang paling dekat dengan kejadian tersebut? Contohnya Abu Hurairah dianggap yang paling banyak meriwayatkan hadis. Secara siqahnya, terpercayanya, secara hafalannya dia kuat, secara banyak dia bagus, secara pribadi karakternya bagus. Bisa dipahami Ibu ya? Allahumma ba'id, itu bacaan yang ketiga. Bacaan keempat, Allahu Akbar kabira 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafqatin wa nafsatin wa hamzatin. Ada dalilnya Imam Al-Baihaqi, tapi tak mayoritas dipakai. Ada kelima, ada keenam, ada ketujuh. Mau dibacakan semua? Tak usah lagi kan? Cukuplah itu tadi. Tapi di antara semua ini yang dipakai kenapa Allahumma ba'id baini, inilah yang paling mendekat. Karena dipakai oleh Abu Hurairah yang dianggap kredibelnya, kemampuan dan kapasitasnya menghafal hadis, akhlaknya, fiqh terpercayanya dan jujurnya diakui.
Ustaz, kami sudah terlanjur Allahu Akbar kabira. Kalau sudah terlanjur bagaimana Pak Ustaz? Kalau sudah terlanjur, kalau bisa. Ini kalau bisa ya, kita bicara kalau bisa. Hafalkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Oke, kalau sudah terlanjur. Kalau bisa dihafalkan. Tapi kalau tidak bisa juga bagaimana Pak Ustaz? Susah otak kami menghafal lah tua-tua nih. Hilangkan inninya. Hilangkan inninya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ustaz, harus lengkap apa tak lengkap? Terserah. Kalau hafal lengkapkan, kalau tak hafal tak apa-apa. Baik, itu doa iftitah. Sudah bisa dipahami Ibu ya? Sesuai dengan HPT. Sesuai dengan himpunan putusan tarjih. Ada yang alergi dengan ini? Tidak ada kan? Kalau ada yang alergi curiga kita. Jangan alergi Bu. Yang begini-begini tidak usah dialergi. Tinggal kita pakai saja. Selesai. Ustadz, berarti yang lain salah? Tidak. Tidak ada kata-kata saya yang menyalahkan. Oke? Hanya saja di Muhammadiyah ada aturan yang baku yang harus dipahami dan dijalani. Contoh, ada satu sekolah, tapi sekolah ini punya aturan dan tak ada yang menjalani aturan tersebut. Kira-kira sekolahnya baik atau hancur? Hancur. Orang ngerokok, siswanya ngerokok karena tidak ada aturan, atau aturan ada tapi dilanggar. Kira-kira hancur nggak tuh? Sama kalau Muhammadiyah punya, yang harus ibu-ibu pahami, Muhammadiyah ini organisasi, mesti punya aturan. Nah, ikutilah aturan mainnya. Nggak ada ruginya, insya Allah nggak ada ruginya. Ustadz ini kok menekankan betul kami harus seperti itu. Kalau bisa seperti itu, biar kita sama-sama menghargai sesuatu yang sudah difatwakan oleh ulama. Oke, itu nomor 3. Bacaan sudah. Nomor berapa lagi Bu? Baik. Ada peringatan di sini disampaikan. Jangan mutar-mutar tangan ya, katanya ya. Jangan mutar-mutar tangan kayak yang tadi ya, shot gitu ya. Nah, itu jangan diputar-putar. Baik. Sekarang yang keempat. Ini masih ketiga. Masih ketiga panjang juga yang ketiga nih. Oke, baik. Apa sedikit lagi habis ini kita buka tanya jawab. Sampai nomor 4 kita buka tanya jawab. Karena udah jam 11. Ya beginilah masalahnya nih. Persoalan surat di dalam sholat. Ingat ibu-ibu ya, yang wajib itu dibaca selain daripada iftitah tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang itu kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Baik, perhatikan dalilnya. Bolehkah kami menggunakan ta'awuz Ustaz dalam salat? Ini ikhtilaf. Ta'awuz dan basmalah dibaca setiap rakaat. Oke, dalam surat An-Nahl ada. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara thumma yaqul subhanakallahumma a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir. Jadi kalau di Muhammadiyah sebelum baca Al-Fatihah membaca ta'awuz dalam hati boleh saja. Oke? Nah, bagi dulu. Kalau yang mau makan dulu, tak apa, santai aja. Baik. Bagaimana kalau makmumnya tidak baca Al-Fatihah? Dan kapan makmum baca Al-Fatihah? Madhab Hanafi mengatakan makmum cukup menyimak saja. Hanafi. Selesai imam baca waladdallin. Amin. Ibu-ibu kapan baca Al-Fatihahnya? Kapan baca? Madhab Imam Abu Hanifah cukup mendengarkan saja. Tapi madhab Syafi'iyah menyambung salam waladdallin amin oleh makmum dalam hati baca Al-Fatihah. Kenapa kok Imam Abu Hanifah berbeda? Kata Imam Abu Hanifah kan kita bermakmum. Makmum dikembalikan kepada
imam. Selesai kata mazhab Imam Abu Hanifah. Bisa dipahami? Kalau menurut jumhur ulama, dalam pandangan jumhur ulama, maka wajib membaca Al-Fatihah. Kapan bacanya? Ketika setelah kalimat waladhdallin. Baik. Sudah. Membaca ayat hukumnya sunnah. Ustaz, kami tak hafal ayat satu pun. Dari Qul Huwallah sampai tak hafal. Kecuali Al-Fatihah. Keterlaluan. Masa Qul Huwallah tak hafal kan? Qul huwa elek gitu. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hukum membaca ayat di dalam solat sunnah saja, tidak wajib. Jadi kalaupun ibu-ibu tak baca, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kok lain rasanya. Ini orang pelit betul lah, tak tinggal baca Qul huwallahu qul ya ayyuhal kafir. Ada yang paling pendek, ada inna a'tayna. Lanjutlah. Baik, sudah jam 11. Ada pertanyaan silahkan. Boleh, silahkan Ibu. Hadir. Oh, balik ke takbir balik. Oh ya. Betul. Iya, betul. Baik. Itu bagaimana? Baik. Satu. Yang kedua. Oh, sakareknya bisa. Baik, betul pertanyaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga? Tunggu Bu, satu lagi. Nah. Ini banyak pertanyaan Ibu, 3 kata dia. Lanjut. Oke, terus? Ayatnya pendek pula kan? Baik, kita jawabnya dulu sebelum saya lupa. Yang pertama, masalah apa tadi? Ada lupa kan? Takbir. Kalau tak sampai tangannya jangan dipaksakan. Nanti begini-begini susah deh. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Ibu-ibu ya, sambil makan boleh. Biarlah saya yang puasa, enggak apa-apa juga. Enggak, ini enggak sindiran enggak. Tenang, bisa saja. Jadi dengarin baik-baik ibu. Ibu-ibu, tadi kaidah yang pertama saya sampaikan di awal. Kaidahnya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Oke? Jawaban pertama dari jawaban ibu tadi, kalau memang ada kesulitan berarti kita cukup dengan kemampuan kita. Ustaz harus begini-begini agak susah sih, tangan saya sakit. Tak usah dipaksakan. Terangkat tangan sesuai dengan apa yang diharapkan, selesai. Satu, oke? Jadi tidak usah paksakan. Apalagi kalau orang sakit tangannya, masa begini kan susah. Jadi terpaksa beginilah. Tidak mungkin pula harus begitu. Oke? Khusus buat perempuan. Kalau laki-laki bebas, tidak ada masalah. Perempuan juga tidak ada masalah. Yang penting tetap melakukan. Masalah nanti kita sampai dengan kemampuan atau tidak mampu itu tidak usah difikirkan. Oke? Satu. Yang kedua, persoalan Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah ini kan waktu yang diberikan sedikit, Ustaz. Oke, yang diberikan sedikit. Ibu-ibu, satu, hukum membaca Al-Fatihah itu setelah sholat itu masih ada ikhtilaf. Cuma kalau di dalam HPT kan mohon maaf, Kiai Haji Samsul Anwar pun tidak tahu ibu baca apa tidak itu. Saya pun tak tahu ibu baca apa tidak itu. Pertanyaannya, kalau dia nggak baca kira-kira salahkah? Salahkah sholatnya kalau dia tidak baca, kalau dia bermakmum? Ini ikhtilaf. Ini mohon dipahami dulu. Jangan cepat mengambil hakim.
Jangan cepat menghukumi sesuatu. Lakukan yang bisa kita lakukan. Baca Al-Fatihah. Ustadz, ternyata setelah saya baca Al-Fatihah, imamnya sudah baca dan saya terganggu konsentrasinya, Pak Ustadz. Mau diselesaikan di situ, selesaikan, tak ada masalah. Oke, tapi sebaiknya bagaimana? Sampaikan selesai Al-Fatihah tersebut. Kalau tak selesai tak ada masalah. Terganggu dengan bacaan imam karena menggunakan mic, ada yang begitu. Ada yang merasa terganggu dengan bacaan imam ketika membaca Al-Fatihah? Ada. Jadi pertanyaannya salah kah? Tidak salah. Yang penting ada waktu kesempatan bacalah. Tapi kalau sudah ternyata ketika imam sudah membaca kita tak sampai di situ dan terganggu kita, fokuslah pada mendengarkan imam. Oke, fokuslah pada mendengarkan imam. Itu lebih baik. Tadi apa tadi? Satu lagi. Iftitah. Doa iftitah. Kami berjamaah, Ustadz, kan imam juga baca. Ini mohon maaf ibu-ibu ya. Untuk iftitah ini kan baca masing-masing. Ustadz, tapi kan cuman sepotong kami dapatnya. Seberapa dapat lah, Bu? Cuman dapat Allahumma ba'id aja, Pak Ustadz. Ya, memang tak niat ngapal berarti. Enggak, saya enggak sampai ke situ ya. Artinya Allahumma ba'id baini, sampai ibu bacakan cuma sampai Allahumma, mak langsung datang tersinggung betul lah nampaknya. Tenang Ustaz, tenang, enggak masalah, tidak aman. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Cuma sampai situ hafalnya Ustaz. Enggak apa-apa. Enggak usah khawatir, enggak apa-apa. Ustaz, ada orang enggak hafal sama sekali, boleh enggak dia sholat? Boleh. Itu kalau tak hafal sama sekali. Tapi kan cukup keterlaluan itu. Nggak hafal sama sekali. Ada kok Ustaz, nenek-nenek. Itu nggak bisa kita masukkan. Itu kharikul adah. Di luar dari kebiasaan. Kalau di luar dari kebiasaan jangan paksakan. Stres nanti, yakin saya. Ustaz, sudah siang malam sampai kurus badan mamaku Ustaz untuk menghafal Allahumma ba'id. Tak hafal juga Ustaz. Ya Allah, nggak sebegitunya Islam itu, Bu. Nggak sebegitunya. Begitu mudahnya Islam itu. Jangan dipersulit. Oke? Cuma kalau ibu hafal, alangkah baiknya dibaca sampai selesai. Ustadz, kami ini kan banyak Ustadz. Campur kalau jamaah nih. Ada yang Allahu Akbar kabira. Ini iftitah kembali kepada masing-masing. Oke Ibu ya? Ustadz, aku cuma hafal Allahumma gfir. Itu tadi jangan pula minta saya untuk mengkaji itu balik kan? Jadi kalau saya kaji nanti pelit untuk menghafal. Hafalkanlah. Insya Allah. Sebentar, pendek cuman. Nggak susah tuh. Nggak, bilang aja pokoknya jangan sampai susah, jangan susah. Gitu aja. Yang hafal tuh ya jangan susahnya itu. Tunggu Bu, ada ibu itu dulu. Ya udah ya, ibu itu dulu. Boleh Bu, silakan. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Apa tadi Bu? Yang ikut yang apa? Zuhur atau maghrib? Oke. Oke. Nah, ini kitanya atau orang yang kita lihat? Kitanya. Oh gitu ya. Baik. Oke. Oh ya, mentang-mentang sudah mau terakhir kan, malaslah angkat tangan gitu. Baik, nanti ada pembahasannya. Iya betul. Oh kalau udah HFT. Kalau dalam HFT itu ada aturan takbir namanya. Aturan takbir, berapa kali takbir itu. Nah saya praktekin ini Ibu ya, saya praktekin. Ada orang yang tidak pakai takbir ketika turun. Contoh, saya pribadi. Berarti Ustadz nih tak sesuai HFT, ntar dulu. Jangan coba-coba menghakimi seseorang. Saya kalau dari sudah selesai baca ayat, kan itu kemudian kita ruku. Apakah ya takbir dulu untuk sebelum ruku? Allahu Akbar. Kan begini. Kalau di HPT kita angkat tangan. Di HPT kita angkat tangan. Allah. Takbir dulu. Allahu Akbar. Gitu ya. Tapi mohon maaf. Ini pribadi saya.
Saya ketika takbir itu Allah langsung saya tak pakai takbir. Kecuali saya mengangkat. Oke? Mohon maaf. Ini saya pribadi. Ustadz nggak sama dengan HPT. Ntar dulu. Jangan cepat-cepat mengklaim ya. Ini dalam persoalan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu ada hal yang boleh dipegang untuk pribadi secara sikap itu boleh. Oke ya. Tapi dalam HPT bagaimana? Ya kita angkat. Boleh cek siapa yang sholat seperti itu. Yang kita anggap sebagai model Ustadz Adi Hidayat. Boleh cek sholatnya Ustadz Adi Hidayat sama. Prof Haidar sama. Tapi ada nggak perbedaan di antara mereka yang mengerti? Ada. Nah, tapi saya sedang mencoba karena kebiasaan tidak takbir, jadi agak terbiasa saya tak takbir. Tapi sekarang saya coba pelan-pelan menyesuaikan itu. Untuk yang satu ini, karena di dalam HPT itu model takbir itu ada banyak. Satu, yang pertama ya takbir. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada takbir yang lain yang harus disesuaikan. Satu, takbir ketika ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkat apa diturunkan? Diangkat juga. Kemudian kalau sujud pakai angkat lagi enggak? Enggak usah lagi. Berarti ada berapa? 2. Sekarang mana yang ketiganya? Yang ketiganya mana? Bangkit dari. Jadi ada berapa kali? 3 kali. Itu sesuai dengan HPT. Nah bagaimana kalau mohon maaf kata ibu tadi, di rakaat terakhir tuh kami tidak seperti yang ketiga, yang pertama, kedua, ketiga Ustadz karena udah malas. Itu lain cerita. Itu kan personal ya, itu kan pribadi sudah. Sesuaikanlah sebab. Jadi gini, ini kita bicara tentang keutamaan sholat ya. Tadi ini ikhtilaf. Mohon maaf ibu, harus bedakan dulu. Ini fikih nih, ini fikihnya. Ini fikih. Kalau fikih itu ada perbedaan biasa. Tapi ada keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu apa? Sebaiknya sesuaikan yang pertama dengan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu kalau 4. Kalau 5, nggak ada itu rakaat yang kelima, nggak ada. Ya, samakan. Sebaiknya. Bisa dipahami ibu? Ada yang belum paham? Tapi mungkin terjadi enggak Ustaz? Mungkin sangat mungkin sekali. Ada orang yang karena mohon maaf ya, kawan depan saya tak diangkat ya tangan tuh. Ibu-ibu, nah ini untuk kita semua. Kita setiap orang di antara kita punya pegangan. Peganglah yang ibu yakini dan tidak usah tengok kanan-kanan. Kecuali yang depan ibu itu bukan mengangkat tangan dia, begini-begini dia. Itu boleh ibu salahkan setelah sholat, boleh itu. Kau sholat atau main-main gitu, wajar tuh, boleh itu. Kalau ibu tak berani kasih tahu saya, biar kita yang salahkan. Sesuatu yang melenceng dari aturan main yang sesuai dalam sholat mesti itu sesat, mesti sesat. Ada yang sholat subuh 3 rakaat, itu boleh ibu, apa kata? Itu sesat, boleh. Tapi kalau cuma persoalan kunut tidak sujud ibu salahkan, mohon maaf bu, jangan dulu, ntar dulu, jangan cepat-cepat. Woi, ini sholat tak. Ini ada kejadian ini fakta nih. Mana Ibu Eli? Bu Eli nggak ada ya? Bu Eli tempat kami tinggal. Nah ini, jadi ada ibu-ibu sholat di barisan ibu-ibu. Ya nggak mungkin sholat di barisan laki-laki kan? Jadi ketika dia sholat, ternyata ibu ini masbuk yang baru datang nih. Selesai sholat, apa kata jamaah ibu-ibu yang lain? Nggak sah sholat kau nih katanya. Cuma karena tidak sholat tahiyatul masjid, dibilangnya sholat ibu ini nggak sah. Wah itu kurang ekstrim itu. Bisa dipahami ibu-ibu ya. Nah jangan sampai kita begitu. Makanya inilah tujuan kita belajar ini, agar tidak mudah menyalahkan siapa? Kita ibu-ibu. Dalam putusan tarjih itu memfatwakan satu persoalan itu butuh satu bulan lebih untuk memfatwakannya. Butuh 1 bulan lebih untuk mencari materinya. Bukan 1 orang. Dikumpulkanlah majelis tarjih dari berbagai macam provinsi, dikumpulkan di situ pakar-pakarnya hanya untuk mengkaji satu fatwa. Dimuktamarkanlah, disampaikan, difatwakan setelah diokekan semua. Jadi jangan dikira itu asal-asalan. Termasuklah persoalan-persoalan yang ikhtilaf. Memang itu ikhtilaf Ustadz fikih, benar. Kita menyinggungnya fikih, bukan tauhidnya. Tapi kita singgung fikih. Kalau tauhid lain lagi ceritanya. Ini persoalan fikih. Berlemah lembutlah.
Cuma ibu-ibu, kalau lembut semua kacau juga. Kalau semuanya pakai model masing-masing selesai. Kawan aku samping Muhammadiyah juga, tapi kok dia pakai Allahu Akbar kabiro ya gitu. Jadi kira-kira siapa yang salah itu? Nah, jadi saya tak berani salahkan ya. Cuma kalau bisa kembalilah menggunakan khitah yang sudah Ustadz ini mengajak orang, ini kan ibu-ibu semua jelas Muhammadiyahnya. Ya kan? Jadi apa salahnya kalau kita pakai? Kalau ibu tidak bangga dengan Muhammadiyah, siapa yang mau bangga dengan Muhammadiyah? Itu saja bahasan kita. Selesai. Jadi bukan berarti saya Ustadz ini kayaknya Muhammadiyah banget. Salah ibu. Tadi subuh saya deklarasi saya sudah. Jadi ada orang panggil saya ini Syiah kata dia. Ada orang panggil saya ini Wahabi kata dia. Tadi subuh saya bilang saya ini Muhammadiyah, saya bilang selesai itu. Golak jamaah langsung. Alhamdulillah saya bilang. Kita penting untuk sadar dan bangga, bukan kecuali mohon maaf bangga dengan sesuatu yang yang salah. Yang salah bagaimana? Kita apakan? Ya kita perbaiki kalau yang salah. Itu ya Ibu ya. Baik. Sampai jam berapa dulu? Tunggu dulu. Sampai jam berapa nih Ustazah? Tadi katanya singkat, padat, jelas. Ini dah sampai jam 11 lebih dah. Berapa jam nih? Lebih berapa? Oh cuma 2 menit lebih ya cuma. Hah? 1/4 jam lagi alhamdulillah masih ada. Silakan Bu. 11:30 ya. Kita sepakati 11:30 Ibu ya. Masih ada. Oke, jangan panjang-panjang, satu jadilah. Biar yang lain dapat. Silakan Bu, silakan. Iyo boleh. Oh iya betul boleh. Bu, Ibu itu dulu Bu ya. Tadi dia angkat tangan nanti habis kena protes Ibu nih, susah nih. The power of mak-mak. Iya, Nek, silakan. Aman insyaallah. Dapat bagian. Oke. Oh, dimulai di depan aja. Maksud Ibu ini dibaca di setiap rakaat gitu? Oh, enggak, di rakaat pertama saja. Jadi pas Ibu masuk kan, sholat, takbir, Allahu Akbar. Kemudian bacalah iftitah di situ. Setelah itu rakaat kedua, ketiga, keempat enggak usah baca lagi. Ya, sekali aja. Tapi kalau Ibu mau baca juga, itu enggak ada aturannya maksudnya. Ya, cukup itu aja, enggak usah sekali aja. Artinya satu doa iftitah itu sekali sholat saja. Ya, enggak ada diulang-ulang, enggak. Cukup sekali saja. Dan sudah hafal. Ibu sudah hafal? Oh, sama. Beda tipis itu. Baik, dibaca boleh, enggak ada masalah. Ustaz, boleh enggak kami baca doa iftitah itu pakai buku? Ini lain lagi pembahasannya. Kapan waktu kita bahas tuh masalah itu. Silakan Ibu. Sama-sama Bu. Masbuk. Sudah baca? Oke. Maksudnya apa perlu kita membaca Al-Fatihah? Baik. Ini karena sudah ditanyakan, sebenarnya ini Masbuk ini masih pembahasan terakhir nih. Tapi karena sudah ditanyain, saya jawab singkat aja, nanti kita perjelas di akhir ya, di pembahasan kalau memang ada sampai. Jadi Ibu, satu, ini kita sholat berjamaah, ini berjamaah ya, bukan sendiri, berjamaah. Kalau masbuk sebaiknya ikuti imam. Oke, ikuti imam. Ustadz, tapi ada tapinya. Harus pakai takbir. Ini kejadian saya temukan. Imam ruku. Kan kita masbuk nih, imam begini. Allahu Akbar. Imam sudah ruku nih. Datang dia masbuk. Tidak pakai takbir, dia langsung ruku juga. Salah. Ya. Pemulanya adalah takbir. Jadi kalau mau terhitung sholatnya dimulai dengan takbir. Persoalan setelahnya, apakah kami baca Al-Fatihah ketika imam sudah baca ayat atau tidak Ustaz? Kalau sempat baca, kalau bisa konsentrasi baca, kalau enggak usah, enggak ada masalah. Oke Bu ya, yang jelas niatnya samakan. Jangan sholat isya kita sholat maghrib niatnya. Karena masbuk nih kadang-kadang masalah ini. Ini kejadian Bu, di depan saya. Kejadian ini, kami sama-sama masbuk, saya pun masbuk. Jadi sama-sama masbuk, kita sholatnya sholat maghrib. Loh kok dia 4 rakaat? Saya bilang. Selesai sholat saya tanya, abang sholat apa? Kok 4 rakaat? Iya ini kan sholat isya. Maghrib bang, saya bilang gitu. Baru dia sadar.
Coba bayangkan. Jadi mohon maaf, itu penting. Dan ini bukan untuk lucu, ini kejadian, fakta itu. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan apa yang saya sampaikan sekarang itu kejadian pada masa Nabi. Iya serius, ini kejadian pada masa. Jadi apa yang kita sampaikan, begitulah cara Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Tidak ada main hakim itu, tidak ada. Oke ibu-ibu ya. Baik, ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Kok yang di sini semua, yang di situ kok nggak ada yang sebelah sana itu yang bertanya ya? Oke, di sana sudah paham ya? Oh, alhamdulillah. Iya, silakan Bu. Satu-satu boleh. Bentar Ibu, ini dulu Ibu ya. Salat sunnah. Tidak qomat kamit. Diam aja. Baik. Kalau ini masuk dalam ranah tanya jawab dan ikhtilaf. Jadi bagaimana kalau ada orang sholatnya dia tidak qomat kamit mulutnya? Cuma ada dua kemungkinan. Satu, dia tak hafal. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang kedua berarti kalau dia tidak hafal, yang kedua, mohon maaf. Memang dia bahasa lainnya apa? Bisu. Tapi di dalam persoalan sholat, ini kan di luar adah ya, di luar kebiasaan. Di dalam sholat itu hukum tidak berqomat kamit itu makruh. Ini dalam mayoritas pandangan. Tapi kalau bawa pakai mazhab Syafi'i, ya pakai mazhab Syafi'i, ini agak sedikit ekstrim nih. Apa ekstrimnya? Tak sah sholatnya, ya. Tapi itu agak ekstrim. Maka saya mengatakan makruh kalau orang itu sholat mulutnya tidak qomat kamit. Tapi kami cuma baca dalam hati aja Pak Ustadz. Iya. Sunnah berqomat kamit itu Bu. Tapi mohon maaf, kalau tidak qomat kamit justru dianggap makruh. Bahkan yang paling ekstrim yang tadi, ya bisa dipahami ya, yang paling ekstrim, meskipun tidak banyak yang berpandangan tentang ekstrim tersebut. Itu Ibu ya. Kalau coba tanyakan sama dia, kenapa tak membaca ya, atau memang bacanya ya tak, apalagi perempuan ya. Cuma ya bagaimana? Ya pokoknya begitulah. Intinya kalau ada yang tidak qomat kamit, kalau menurut kita kurang tepat, tanyakan atau sampaikan, mohon maaf, apa tak sebaiknya qomat kamit? Qomat kamit dalam arti kata membaca. Kalau sholat sendiri, kalau berjamaah ibu-ibu tidak usah khawatir, tidak usah dipahami. Baik, terakhir, iya itu dia. Sholat tarawih. Baik, dalam sholat sunnah ya. Ini juga ikhtilaf ibu-ibu. Dalam sholat sunnah itu apa hukumnya membaca doa iftitah dalam sholat sunnah termasuk tarawih? Bahkan sebagian ulama bilang untuk sholat sunnah tarawih itu tidak perlu baca iftitah. Ya, tidak ada masalah. Betul, boleh baca, boleh tidak. Makanya kalau dalam sholat sunnah itu, kalau seandainya kita baca iftitah dan ternyata imam sudah baca ayat, sebaiknya kita berhenti saja. Itu Ibu ya, untuk doa iftitah. Tapi dalam sholat sunnah ya, bukan dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat wajib masuk rukun. Kalau tidak baca, oh itu boleh Ibu hakim itu. Tapi kan kami tak tahu dia baca apa tidak Pak Ustadz. Ya tak usah ditanya. Nggak usah tanya. Ini kebiasaan nih kalau ada yang nanya, kau tadi baca iftitah, kok aku enggak dengar? Ya jangan ditanya. Itu namanya menyuluh api yang sudah padam. Baik, begitu Ibu ya. Terakhir. Iya, tenang. Ibu ada dulu, sebentar. Yang dari sini aja, yang sana kok nggak ada ya? Tolong dibacakan doa apa Bu? Baik. Biar apa dulu nih? Ibu aja yang bacakan biar saya dengarkan. Kalau salah kita perbaiki. Baik.
Saya pakai apa aja, pakai buku aja biar biar enak bacanya. Doa ini buku Ibu boleh cari. Ini buku karangan Dr. Syakir Jamaluddin. Ini kebetulan anggota majelis, wakil ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oh ya, itu saya tak punya kebetulan buku itu. Ada, nanti boleh minta sama beliau untuk sama Bu. Kok minta terus apa? Oh beli, boleh beli, boleh beli. Buka di Shopee. Bentar Bu ya. Apa? Ayah ini mau saya kasih tahu. Buka Shopee, dicoba cari di HPT kecil di Shopee. Cari situ. Kalau ada kasih tahu saya. Kalau tak ada nanti kita cari tahu. Baik. Tenang. Aman. Iya, boleh. Tunggu biar jelas. Manalah dokter dari ini ya. Nah, biar kita jelas bacaannya, biar ibu-ibu aman. Nanti kalau salah protes semua dia. Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin. Ruku Al-Fatihah. Kok tak ada di sini dibuat beliau nih? Ya saya takut salah, makanya saya mau baca nih. Ketakut salah saya. Oh iya Pak, baru kali ini. Baik. Bentar. Tenang ibu, tenang. Aman. Enggak, tenang. Kita kan masih lama. Doa iftitah. Bukunya, bentar. Mana? Tadi ada 59. HPT gitu aja. Himpunan Putusan Tarjih. Baik. Doa iftitah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena saya bacakan ini ya. Allahumma ba'id baini wa baina. Yang sudah hafal boleh ikut sama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Titik. Kalau mau sampai situ boleh. Tapi mau panjang lagi boleh. Kita sampai yang panjang. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyad minad danas. Ini sama kayak doanya apa nih? Doanya orang mati. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Cukup? Ada hadisnya Ustaz? Ada. Hadis riwayat siapa? Bukhari. Dari siapa Ustaz? Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah, Bukhari pula lagi nomor 1 derajatnya. Tadi apa namanya Bu? HPT apa tadi namanya? Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah buku kecil. Tak ada, besar semua. Nanti Bu tanya sama beliau aja. Saya udah cari tapi yang keluar HPT semua. Boleh tanya sama beliau nanti Bu ya. Nanti bisa di apa? Kalau bisa di share di grup juga boleh itu. Kalau ada yang mau beli boleh pesan sama beliau, nanti biar beliau yang belikan. Itu lebih baik juga itu. Oh iya, mana majelis ekonomi? PT ke PT tuh. Kan ekonomi. Baik, insya Allah. Itu ya Ibu ya, boleh pesan sama Ibu ini. Ibu siapa namanya Bu? Bu Leni. Bu Len, boleh Bu Len. Boleh. Ibu, ada pertanyaan lagi kah? Sosak yo nyawa buat. Ada pertanyaan Ibu, nanti kita buatkan videonya ya yang menyesuaikan. Jadi video ini kalau sudah lengkap nanti baru kita share. Oh iya, Nenek belum ya? Terakhir ya? Ayo terakhir. Oke, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini masalah sujud terakhir, apakah boleh
kami memperlama sholatnya di akhir sementara imam sudah duduk. Baik, ibu tanyanya kan boleh apa tidak? Kalau boleh apa tidak, jawabannya boleh. Pertanyaannya sebaiknya bagaimana Ustadz? Ikuti imam. Ini kita bicara boleh apa tidak dulu. Kalau boleh apa tidak, secara hukum boleh saja. Karena ibu kan masih ingin memperpanjangkan bacaan. Tapi ingat ibu-ibu, mohon maaf, ini harus dipahami betul. Ibu-ibu sujud lama-lama tuh ngapain? Ya, doa. Doanya nggak usah panjang-panjang, pakai doanya doa sapu jagat aja. Ya, tapi ingat doanya pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Karena nanti sebelum salam masih ada doa yang disunnahkan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid. Pertanyaannya kalau boleh apa tidak, jawabannya boleh. Tapi tapi jangan sampai pada gerakan kedua. Oke? Maksudnya bagaimana Ustadz? Kalau dia sudah salam, ibu masih sujud, nah ini menjadi masalah dalam sholat. Ya, bentar. Kenapa, Bu? Buatin lama sekali ya. Tapi ibu sudah cek itu kan? Enggak, intinya sebelum dia salam masih boleh, cuma berarti kan panjang kali doanya. Saya sarankan. Kalau bertanya boleh apa tidak doa dalam sujud memperpanjang, boleh. Sebaiknya bagaimana kalau bermakmum, kalau berimam, ikuti imam. Itu sebaiknya. Tapi kalau boleh menyarankan, kalau mau berdoa jangan panjang. Jangan sampai pada gerakan sholat yang kedua. Artinya kalau dia sudah tahiyat akhir, jangan sampai salam. Usahakan berdiri sebelum selesai salam. Bukan berdiri, duduk sebelum selesai salam. Tapi kalau bisa ya jangan lama-lama lah. Ya Allah, temukanlah jodoh anakku ya Allah. Jodohnya itu memang susah ya Allah. Itu panjang betul tuh, curhat namanya itu. Yang disunnahkan. Boleh doa dengan yang boleh saja. Kalau doa boleh apa tidaknya boleh saja. Tapi disunnahkan itu. Cuma persoalannya yang kita persoalkan adalah boleh apa tidaknya boleh. Tapi jangan panjang-panjang betul. Kalau sudah assalamualaikum pula itu di sini dia persoalan salah itu adalah ketika imam sudah gerakan kedua, kita baru mau pada gerakan selanjutnya. Ini yang menjadi masalah. Ulama bilang itu karena kita berimam maka kita harus mengikuti imam. Tapi kalau pertanyaan salah apa tidak salah, boleh apa tidak boleh, insya Allah boleh, tidak ada masalah. Gitu ibu ya. Baik. Tadi persoalan apa lagi? Udah itu aja ya. Baik. Aman ibu ya? Aman? Baik. Bosan ketemu dengan saya? Bosan. Udah jam 12 kurang soalnya nih. Salah. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam yang singkat ini, entah singkat atau panjang, enggak jadi singkat padat ya Bu ya. Maaf ya Ibu. Jadi itu jangan salahkan saya Bu, jangan salahkan saya. Salahkan yang salah saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.